خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون سيدنا النبي Ini atau penjelasan dari Imam At-Tabari dapat kita pahami adik-adik kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kebetulan tadi waktu sambil menunggu acara dimulai, saya punya kewajiban baca Al-Quran satu hari Ustaz tersebut. Tapi saya buka tadi, kebetulan dalam surah Al-Ankabut ayat 40 persis sekali tanpa saya rencanakan. Bahwa kalau dulu misalnya adik-adik ya, seperti umat Nabi Nuh, ketika mereka ingkar ke Nabi Nuh, apa azab buat umat Nabi Nuh saat itu? Banjir. Ditimpakan apa? Banjir. Banjir. Tenggelamkan. Makanya jangan-jangan Pak atau Bu Susi mantan Menteri Kelautan era Pak Jokowi periode pertama itu mungkin belajar kisah Nabi Nuh. Jadi ada kapal laut dari Korea datang ke Ampenan pantai Ampenan, ya duduk-duduk mancing tanpa izin ke kepala lingkungan. Kalau ditahu sama Bu Menteri tenggelamkan, ya, karena dia tidak izin. Begitu juga umat Nabi Nuh adik-adik. Bahkan dalam riwayat bumi ini tenggelam saat itu. Beliau berlayar selama 40 hari. Kenapa? Karena beliau ini adik-adik ya, Nabi Nuh ini siapa yang tahu berapa usia beliau? 100. Usia Nabi Nuh. Buka Al-Ankabut juga ya, sekitar ayat 20-an itu. Jadi Nabi Nuh ini adik-adik diberi umur oleh Allah 950 tahun. 900. Oh iya, 900. Jadi alfasanah illa khamsin. 1000 kurang 50 tahun. Jadi berapa? 1000 kurang 50. Ini matematika. 905. Berapa lama beliau berdakwah? 500 tahun coba. Kalau Indonesia ini berdiri udah 100 tahun belum? Belum setahun 100. Apalagi 500 karena Nabi Nuh berdakwah. Baru 1/5 barangkali. Indonesia udah merdeka tahun 45. Sampai 500 tahun beliau berdakwah, umatnya berapa yang datang? Tidak sampai sebanyak kita ini, tidak sampai 100 orang coba. Jujur siapa yang gak jengkel? Hebat kalian ini ya, melalui medsos saja silakan datang, udah semua puluh datang ini. Gak sampai setahun berkat teknologi dan berkat ketua demanya kan begitu. Allahu Akbar. Ya. Tapi coba 500 tahun dan sampai 100 yang masuk Islam. Akhirnya beliau, apalagi beliau diejek ceritanya, ya beliau dilempari kotoran dan lain-lain. Akhirnya Allah memberikan musibah berupa ditenggelam kepada umatnya yang ingkar, tentunya termasuk putra beliau bernama siapa? Kan'an. Itu Nabi Nuh. Berikutnya ada Nabi Lut yang sekarang juga sampai sekarang isu itu. Nabi Lut menghadapi kaum apa? Kaum Sodom namanya. Makanya orang yang melakukan sodomi ya sebenarnya dari kata Sodom Nabi Lut itu. Jadi dia gak naksir sama cewek cantik, kalian enggak. Laki-lakinya kan naksir sama cewek-cewek cantik, mau dandan kayak apapun, mau kepala jadi mau jadi kepala itu kan naksir. Kepala ya. Kaki jadi kepala maksud saya ya. Kayak bahasa lagu Peter Pan itu kan. Enggak naksir sama perempuan. Naksirnya siapa? Sama yang lagi ganteng kayak itu. Tapi sama saya dikit ketika masih muda dulu. Sama yang ngaji baca doa, sama Zainal tadi ya ketua panitia. Pun jadi ketua LGBT. Apa LGBT panjangannya? Lesbi. Ya, guys. Lesbi, Bisex, bisexual, and transgender. Ya pokoknya gitu-gitu mereka lakukan. Akhirnya puncak dari ke pengingkaran mereka adalah ketika datang 3 malaikat berupa laki-laki yang sangat ganteng-ganteng. Dan mereka itu keluar elor melihat malaikat itu, masya Allah. Liur. Mantap ini katanya, mantul ini, si cowok ganteng ini katanya. Pokoknya sekali lagi wanita itu gak naksir, heran itu. Lagi ganteng, jadi malaikat berubah jadi laki-laki ganteng. Ternyata itu tamunya Nabi Lut. Nah mereka intip dan mereka rela tidak tidur sampai subuh adik-adik.
untuk nunggu kapan dekor nanti perkosa. Allah Akbar, malaikat diperkosa. Tapi mereka bilang kepada Nabi Lut, Lut jangan khawatir, kami ini malaikat utusan Allah. Jadi pura-pura aja nyamar kepada jadi laki-laki. Sebenarnya malaikat apa jadi kelamin malaikat ya? Tidak ada. Nggak ada. Jadi perempuan bisa nggak? Bisa. Jadi mahasiswi tarbiyah bisa nggak? Bisa. Makanya hati-hati deh ya. Anu siapa namanya ini? Moderator. Ya. Kalau nanti misalnya ada hadir di Islamic Center, kemudian tasbih wirid dengan terus pada Allah, ada tiba-tiba masukin Mataram, dia itu malaikat. Makanya coba tanya NIM-nya berapa. Kalau nggak tahu NIM-nya berarti malaikat itu. Coba jadi mahasiswa. Pokoknya ini yang kenalan sama mahasiswa atau mahasiswa kenal sama mahasiswa, NIM-nya berapa mas katanya. Saya mau tarbiyah itu temannya saya, NIM-nya berapa? Nggak punya, berarti itu malaikat. Karena mereka tidak punya NIM. Jadi kembali ke Dr. Mikael Ahad namanya dia. Dr. Mikael Ahad. Siapa dia? Dia ini astronom. Ya, pakar astronomi ilmu perbintangan ruang angkasa. Doktornya di mana? Di Princeton University. Ke sana. Di Jepang bagian mana itu Princeton? Udah dari kebalikan. Coba lu bisa jawab. Jepang B, timur, laut, utara, daya, barat, Pak. Jepang baru ya, atau Jepang perbuatan ya. Jadi tokoh yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah. Terbit kapan buku itu? Persis buku itu aslinya seusia saya dari sama Pak Dr. Kudus sama usia kita. Kami kelahiran tahun 78. Sebelum generasi milenial kami ini, generasi tua. Tapi hidup di zaman milenial. Ya. Jadi tahun 78, sekarang ini umur kami 41 tahun. Bukan ini promosi, bukan ya. Oh berarti masih panjang Pak ya, bukan begitu maksudnya. Jadi buku itu terbit 41 tahun yang lalu di New York, Amerika Serikat. Dan sangat menggemparkan dunia. Kenapa menggemparkan? Karena si Mikael Ahad ini beragama Nasrani. Tetapi secara jujur, tulus, objektif, dia tempatkan Nabi Muhammad dari 100 tokoh tadi. Ya, the best person. Ya, the best persons. Ya, izinkan saya baca sekilas ini, tapi versi Indonesianya ya, Inggrisnya saya tidak dapat. Silakan di internet itu enggak di ini ya. Izinkan saya baca sebagai penutup barangkali. Katanya apa? Ya, saya menjatuhkan pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan kemungkinan menjadi tanda tanya bagi yang lain. Akan tetapi, saya berpegang pada keyakinan saya. Dialah satu-satunya manusia dalam sejarah yang telah berhasil meraih keberhasilan luar biasa, baik dalam hal agama maupun dalam hal duniawi. Berasal dari keluarga sederhana, untuk tidak mengatakan miskin. Makanya saya sepakat, saya potong sedikit. Moderator bilang menarik tadi. Mahasiswa itu apa katanya? Tidak miskin. Saya kata-kata Anda menarik tadi. Tidak banyak harta. Ya, bukan, yang terakhir dan harta. Mahasiswa harus kaya ide dan diskusi tadi. Ya, literasi dan diskusi. Mahasiswa tidak penting banyak harta, walaupun harta itu membantu. Tapi yang paling penting adalah kaya literasi dan karena Nabi Muhammad pun bukan orang kaya. Jadi berasal dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia, ini agama Islam. Pada saat yang bersamaan, ia tampil sebagai seorang pemimpin besar yang tangguh dan efektif. Kini, 14 abad setelah peninggalannya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mengakar cukup dalam di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu rentalis lagi memperkuat pendapat Mikael Ahad tadi yang buku, coba halaman kedua, halaman mundur kedua. Nah ini cukup ya. Buku ini ditulis oleh bukan orang Islam juga, namanya Profesor Dr. William Montgomery Ward, Prophet and Statesman. Jadi Muhammad ini kelebihannya dilihat dari dua hal, ada singkatnya. Dari seluruh kehebatan-kehebatan beliau itu ada dua. Pertama ya sebagai the prophet yang sekarang kita peringati, my prophet, my hero. Jadi Muhammad ini sebagai seorang prophet apa? Dia tampil di depan mengajarkan kebaikan, mengajarkan spiritualitas, tidak pernah meninggalkan sholat, mengajarkan menebarkan kedamaian. Ya seperti tadi bersabar, hatta ditijuh sekalipun, diludahi sekalipun tidak pernah marah. Istri tutupkan pintu, bukan hancurkan pintu atau cari pintu lain. Beliau sabar tertidur depan pintu. Ya. Kemudian juga last statesman, beliau sebagai seorang negarawan. Apa negarawan kehebatan beliau? Adik-adik,
secara jujur diteliti hanya Nabi Muhammad dalam waktu 22 tahun satu-satu manusia pernah hadir di muka bumi ini yang mampu menaklukkan dunia dengan rahmatnya ajaran agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. 1 menit sebelum saya tutup, yang izinkan saya sampaikan rahasia kesuksesan Nabi dalam mengatur strategi militernya. Ini tercermin di dalam sebuah hadis sahih yang ada dalam kitab Muslim ya, di mana beliau mengajarkan apa dalam kitab Sahih Muslim ya. Nanti PowerPoint-nya bisa di-share filenya. Gedean. Ya, hadis Muslim nomor urut 4619 dalam kitab Al-Jihad wa Asyar pada bab takmir al-imam wal umaro. Kalau di segi Di sana Rasulullah memberikan paling tidak 1 lusin tersisinya 12 aturan dalam peperangan yang mencerminkan kehebatan umat Islam di balik seluruh pasukan yang pernah ada di muka bumi. Yang pertama apa? Berperanglah kalian atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya adik-adik, prajurit berperang itu motivasinya satu atau banyak? 1. Apakah untuk pemimpin atau cari jabatan atau biar diperhatikan oleh Allah, diberikan kelebihan-kelebihan dibanding orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sudah kurang berapa menit ini? 5 menit sebelum saya tutup. Ini karena judul kita adalah apa? My Prophet is my hero. Nah, saya kembali ke yang pertama. Jadi ibarat sinetron ini dimulai dari apa istilahnya? Alur apa mundur ya? Alur mundur. Siapa yang pernah nonton film Titanic? My heart will go on itu ya, kata Celine Dion itu ya. Ya. Jadi alurnya mundur. Diperlihatkan Papua toa nyuluk marah dunia ini. Juga keriput di mana-mana. Ternyata aslinya dia cantik. Inilah jalan ceritanya. Kurang lebih begitu kata di film itu kan. Nah, ini juga presentasinya alur mundur juga. Nah, tadi karena entah batu sebesar apa turun dari langit dihantam semua, gak ada yang tersisa satu. Tapi maksud saya poinnya adalah ketika baginda Rasul hidup adanya, seberapa kurang ajarnya orang Arab, orang Quraisy waktu itu pada baginda Nabi. Apakah ada yang kurang ajar seperti itu pada baginda Nabi? Banyak sekali. Beliau diludahi, bahkan Abu Jahal pernah ya memberikan kotoran yang paling buruk ketika beliau sujud, sampai sahabat itu nangis, sampai sahabat bilang lawan Nabi. Masa itu Abu Jahal tidak bisa dilawan? Bukan persoalan itu ya. Apa namanya itu firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kedepankan cinta dan kasih sayang di atas dendam dan benci. Kan begitu kira-kira. Ya, makanya kalau adik-adik ini bagi usia-usianya siapa yang jatuh cinta dan putus cinta, jangan balas dengan kebencian orang memutuskan Anda. Mendingan cari pengganti yang lain, kan gitu kira-kira. Karena sekali lagi ajaran Rasul artinya apa? Jadi kita bersabar. Mengalah dulu lah, jangan sedikit-sedikit marah, sedikit emosi, kedepankan nafsu sehingga mahasiswa kelahi ceritanya, ya sehingga ada mahasiswa ceritanya tengkar hanya gara-gara rebutan kopi, apa rebutan pacar ceritanya itu kan. Hero kita, pahlawan kita, tapi bukan pahlawan dengan kekuatan otot, tetapi pahlawan dengan kekuatan cinta, dengan rahmat dan kasih sayang. Bahkan beliau banyak yang menganggap dia ini gila awalnya. Bahasa kita ini disebut ringu. Apa gimana itu ringu katanya? Bumi ringu. Ente jogan. Tanya kalau ngomong kan. Tapi Rasul tidak marah. Bahkan mendoakan Allah mahlikau fainahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Bahkan beliau dilempari batu ketika ke Taif ada yang berdakwah. Beliau sudah dikatakan gila, dilempar mukanya sampai kalah-kalah di film PKI. Nonton film PKI nggak? Belum, ada yang sudah lihat ya. Ketika jenderal siapa itu R. Suprapto yang disilet, dimacam. Nabi juga seperti itu wajahnya. Sampai Jibril, malaikat padahal bukan manusia, itu emosi. Malaikat bisa emosi ya. Tumben itu kita tahu dalam khazanah itu malaikat bisa emosi. Saking kasihannya kepada baginda Rasul. Akan ditimpakan kepada kaum Bani Sakib ya. Di Taif itu dengan Jabal Taif, tapi Rasul menyetopnya. Kenapa? Karena sekali lagi Islam adalah ajaran cinta. Karena itulah ya, jadi sekali lagi buat kita adik-adik bahwa Rasul ini mengajarkan cinta dan kasih sayang, dan itulah hikmah di antara hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik,
sebelum ke yang berikutnya, izinkan saya sampaikan ada satu kisah. Tapi kalau saya sampaikan ini akan menjadi marah ya? Enggak marah ya? Marah apa enggak? Ya, kalau kisah yang pertama ini tentang beliau pada suatu hari beliau ini berdakwah, adik-adik, menyebarkan dakwah Islamnya dan pulang larut malam. Ketika ya kalau jam kita kurang lebih jam 2, beliau tidak pulang. Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri yang soleha, setelah menunggu sang suami tidak pulang sampai larut malam, ambil HP enggak ke waktu itu ya? Enggak tahu, dari WA ambil HP, WA apa enggak ya? Enggak ada HP soalnya zaman itu ya. Akhirnya beliau menutup dan mengunci pintu rumah. Ketika pintu rumah sudah dikunci, ya, beberapa saat Aisyah tertidur karena kecapean. Sedangkan baginda Rasul pulang dan menemukan pintu dalam keadaan terkunci. Pertanyaan saya laki-laki sekarang ini, jika sekarang kita misalnya telah berdakwah, ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Kok pintu dikunciin? Didobrak apa nyari pintu yang lain? Jadi Rasul itu ada memberikan salam sebanyak 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban selama 3 kali. Karena apa? Karena Aisyah tidak mendengar karena beliau sudah tertidur pulas karena kecapean menunggu dan sudah larut malam. Sekali lagi baginda Rasul tidak marah, tidak mendobrak, tidak ambil palu, obeng atau batu hancurkan itu pintu. Atau tidak juga mencari pintu yang lain. Kalau kita kiri kayaknya termasuk saja mungkin cari pintu yang lain. Ya maksudnya cari pintu musola, masjid yang gratis kita tidur kan gitu kira-kira. Itu mikir yang aneh-aneh. Ya kan? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Baginda Rasul tertidur depan pintu ada. Beliau tertidur dengan ikhlas di depan pintu, kedinginan, tidak ada keramik, tidak ada bantal guling, tidak ada koran dan tidak ada koran saat itu ya. Tidak ada juga lain-lain lah, tertidur dengan ikhlas. Menjelang subuh, ya istri beliau tercinta bangun dan kaget ketika buka pintu. Subhanallah, orang yang paling mulia di alam ini tertidur, yang tidak ada kasur, tidak ada apapun, ya di depan pintu. Akhirnya beliau dibangunkan, baginda Rasul dibangunkan dan Aisyah minta maaf. Rasul memaafkan apa tidak? Iya. Kalau suami sekarang maafkan nggak kira-kira kayak gitu? Hah? Bukan maaf, sholat, betul syukur. Begitu juga ketika sudah 15 pertemuan dan di ACC oleh dosen baca sholat. Boleh jadi Allah ingin Anda ini perbanyak sholawat dan cara apa menyakitkan. Allah melihat melalui maaf misalnya dosen ini Anda mana ini kok malas gitu ya. Misalnya nggak menanggip UE meskipun udah mention 1000 orang, salawatin aja. Insya Allah segera di ACC. Insya Begitu juga Allah. dengan putus cinta, perbanyak sholawat. Apa maknanya? Hati ini menjadi sembuh berkat sholat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling sederhana, ada hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan dari An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain. Faqala, "Dzalika yaumun wulidtu fi wa yaumun unzila ilaihi fi." Hari Senin itu saya berpuasa, kata baginda Rasul, itulah hari saya dilahirkan. Dan hari Senin itu juga saya menerima wahyu pertama kali. Sehingga sederhananya, kalau kita merayakan maulid berdasarkan itu berarti 2 dari menurut saya ya. Pertama, bahwa kita merayakan lahirnya Nabi Muhammad. Kedua, merayakan hari lahirnya Islam. Karena wahyu pertama juga turun itu pada hari Senin. Jadi itu menurut hadis sahih dari Imam Muslim tadi. Tapi terlepas dari ya menurut Abdul Somad 300 hadis ya, kemudian ini juga yang terjadi sekarang. Kita di Indonesia, di NTB barangkali ya, kelompok Islam kita ini ketinggalan zaman. Mohon maaf yang tersinggung bagi yang tidak percaya maulid. Kenapa ketinggalan zaman? Di belahan bumi sana, termasuk di Pulau Jawa, kata Profesor Dr. Mahfud MD. Sekarang menteri apa Profesor Mahfud MD? Dulu Ketua Mahkamah Konstitusi. Menteri Menko Polhukam menggantikan Pak Wiranto. Ya, dulu ketika saya kuliah adik-adik, beliau dosen saya di Universitas Islam Indonesia, beliau wakil rektor 1, Profesor Mahfud. Makanya, tapi prinsipnya kembali ke tadi, kata Prof Mahfud apa? Di Jawa itu orang sudah tidak lagi ribut persoalan maulid.
Orang sudah selesai membicarakan dalil maulid. Di Jawa itu sudah tidak dibahas itu lagi. Our common enemy is extremist in Islam. Common enemy kita sekarang bukan siapa merayakan maulid dan siapa yang tidak, tetapi kelompok-kelompok garis keras dalam Islam yang menghalalkan bom bunuh diri, termasuk sehari yang lalu di Medan. Tahu beritanya? Itu bukan persoalan siapa yang merayakan. Saya yakin ada deh orang yang merayakan maulid dengan sehakikat-hakikatnya, demi Allah saya percaya dia tidak mau melakukan bom bunuh diri. Karena dia sudah tercerahkan oleh Ustaz seperti tadi. Nabi Muhammad mengajarkan tidak boleh membunuh orang sembarangan, membunuh orang tua, orang dalam masjid, dalam tempat ibadah, anak kecil, wanita-wanita. Coba. Nah ini dia hantam semua, hantam kromo, main bunuh saja. Nah itulah diantaranya. Makanya kata beliau Profesor Mahfud, tidak usah ada ketinggalan zaman kalau udah masih bahas-bahas masalah itu. Ya. Tapi sekarang begini persoalan. Yang jelas bahwa kita maulid ini mengingat keagungan baginda Rasul. Dan betul memang zaman Rasul secara seperti ini persis tidak ada. Tapi sama begini juga logikanya ada adik. Kalau harus Islam ini ya, kalau kita mau berpikir kolot, persis apa-apa di masjid Nabi, maaf Islamic Center itu bid'ah juga. Demi Allah bid'ah. Kenapa bid'ah? Nabi nggak buat menara seperti itu. Ayo Anda pergi umroh sekarang, pergi haji. Gimana itu menaranya Masjid Nabawi? Kecil, kubahnya warna hijau kayak kita campur kuning. Kemudian zaman Rasul ketika hidup yang ada itu kerikil lah, nggak ada keramik, bongkar keramik Islamic Center, berani kan? Itu bid'ah dolala. Saya agak marah ya. Bukan apa-apa, tapi maksud saya mari berpikir itu terbuka, mari berpikir dan spektrum yang lebih luas. Kalau persis sama seperti Nabi, baju sama matrakan ini bid'ah semua. Baju saya ini bid'ah, HP ini bid'ah, buang. Nabi nggak pernah buang HP. Serius. Nih, motor buang kok, makanya senang orang lain nanti. Saya kira itu semua tidak perlu yang dibuanglah pikiran sempit kita. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Jadi sekali lagi motor jangan dibuang, kopi kalau belum habis jangan dibuang, uang di saku padahal Nabi tidak menggunakan rupiah jangan dibuang. Yang sedang Dinita di sana halo bos. Lala. Mas Ruri nggak usah deket gitu, agak jauh. duet sama Mas Ruri. Ayo duet. oh, siap. Mantap dia. Nuhanahi. Mas Ruri. Berdiri di sebelahnya. Menjadi jomblos. Kok dikasih Ya. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku berboncengan dengan menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku dan kita kembali menabung rasa saling doa sampai nanti Sayangku, ya. jangan matikan handphonemu kau alihkan dirawati saat kamu mengabari Bahagia banget gue lihat Mas Ruri tersiksa. tanya-tanya diriku bakal dia yang Ruri katanya saat ini bahagia lihat menderita. Dong
Voice 2019. Kayak Mas Ruri. Mas Ruri ada sini. Memecahkan celengan berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku, lalu kita kembali menambung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Ya guys, mungkin segitu dulu ya keseruan seminar kita, dan ini masih jam 4:14. Ini tanggal 6 Juni. So guys, kalau teman-teman mau lihat keseruan yang lainnya, jangan lupa terus ya pantengin @santiganis, dan jangan lupa subscribe. See you on my next video and stay healthy and bye bye. Krik krik.